Hai, saya Pancasila Jati, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Sebelum mulai, yuk tonton video ini sampai habis ya, karena dalam 3 menit ke depan kita bakal jalan-jalan bareng buat nelusurin gimana sih kisah lahirnya Pancasila dan apa aja pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai generasi muda di era digital sekarang. Nah, coba bayangin deh teman-teman, gimana jadinya kalau Indonesia ini nggak punya dasar negara yang bisa nyatuin semua perbedaan kita. Mungkin nggak akan ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita banggakan sampai hari ini. Jadi gini ceritanya teman-teman, dimulai dari BPUPK, lembaga yang dibentuk buat nyiapin kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, mereka ini ngadain sidang buat nyari dasar negara. Dan di dalamnya ada 3 tokoh penting nih yang ngasih gagasan. Siapa aja mereka? Nah, mereka ini ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin ngomongin tentang ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kalau Supomo menekankan nilai kekeluargaan, persatuan, dan gotong royong. Sementara Insinyur Soekarno lewat pidato bersejarahnya memperkenalkan istilah Pancasila dengan 5 prinsip, yaitu kebangsaan, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Kalau kamu perhatikan, ide mereka itu sebenarnya mirip-mirip loh. Intinya tetap sama, persatuan, kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan ketuhanan. Cuma beda aja nih urutannya. Lanjut ke tanggal 22 Juni 1945, terbentuklah Piagam Jakarta teman-teman. Hasil dari Panitia 9 yang jadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dibilang Piagam Jakarta itu jembatan menuju rumusan hasil akhir Pancasila yang kita kenal sampai sekarang. Lalu sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, disitulah Pancasila resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan sah menjadi dasar negara Indonesia. Tapi Pancasila nggak berhenti di teks undang-undang aja ya teman-teman. Supaya tetap hidup, nilai-nilainya dijalankan pada 3 tingkat, yaitu nilai dasar yang sifatnya tetap, nilai instrumental yang diwujudkan dalam aturan dan kebijakan, dan yang paling dekat sama kita ini nilai praksis teman-teman, yaitu penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang di era digital tantangan kita beda teman-teman. Kita sedang menghadapi intoleransi, polarisasi, dan hoax di mana-mana. Solusinya gimana? Ya balik lagi ke Pancasila. Kita perlu memperkuat nilai instrumental dan praksis lewat moderasi konten, literasi digital, dan etika berdialog. Pada sila keempat, ngajarin kita buat musyawarah, yang artinya berargumen dengan alasan yang jelas, pakai data, mau dengar pendapat orang lain, dan cari mufakat. Ini bisa jadi vaksin terbaik loh buat ngelawan polarisasi. Pada sila kedua dan kelima, tentang kemanusiaan dan keadilan sosial, bisa kita wujudin lewat hal nyata, seperti ikut KKN, advokasi kelompok rentan, atau mendukung ekonomi gotong royong. Dan sila ketiga tentang persatuan, ngingetin kita buat terus berkolaborasi lintas suku, agama, dan berbagai bidang lainnya demi menjaga rumah besar kita, yaitu Indonesia. Pelajarannya jelas ya teman-teman, Pancasila ini lahir dari dialog, kompromi, dan visi bersama. Dan cara itu tuh masih relevan banget buat kita sampai hari ini. Oke, sebelum pamit, aku cuma mau bilang satu hal. Yuk jadikan Pancasila ini sebagai alat baca, alat ukur, dan alat kerja dalam setiap karya kita, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Karena Pancasila itu bukan cuma buat dihafalin teman-teman, tapi buat dihidupin. Saya Pancasila Jati, mahasiswa dari Universitas Terbuka, pamit undur diri, terima kasih. Salam Pancasila.